Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah saya akan menyampaikan begini. Debat dengan Tritunggal itu dosa. Bapak Ibu Saudara, saya berani mengatakan debat dengan Tritunggal itu dosa. Bapak Ibu, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku dari para mu'alaf dan para ustadz, jangan debat dengan pendeta Romo Tritunggal. Cuman nambahin dosa, tak kasih tahu. Ya, kok bisa Pak? Ya, sederhana, ini alasan yang sederhana ya. Setidak-tidaknya ada 3 alasan utama mengapa berdebat dengan Tritunggal itu dosa. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Tritunggal itu menghujat Allah yang esa, satu dibilang 3. Apapun alasannya, 3 tapi 1. 3 dalam 1, 3 hakikat dalam 1. Ya, yang jelas 3 pribadi dalam 1. Menghujat Allah yang esa, 1. Di dalam Perjanjian Lama hanya ada 1 ayat yang mengatakan Allah itu 1, yaitu Maleakhi 2 ayat 10. Di dalam Perjanjian Baru ada Galatia 3 ayat 20, ada Yakobus 2 ayat 19. 1 Allah, Allah adalah 1. Tidak ada 2 tapi 1, atau 3 tapi 1, atau 1 dalam 3, atau 3 tapi esa. Pertama, Tritunggal menghujat Allah. Ya, Allah esa dibilang 3 pribadi, Allah 1 dibilang 3 pribadi. Jadi kalau saudara-saudaraku mu'alaf atau ustadz berdebat dengan Tritunggal, pasti Tritunggal belain Allahnya yang 3 biji dong. Allahnya yang berbiji 3 dong, betul ya. Menghujat dong, betul. Dosa dong, betul. Kalian para mu'alaf, kalian para ustadz, kecipratan dosa, tak kasih tahu. Ya, kalau ada orang sedang menghujat-hujat, ya toh. Anda, ini jujur saja, para mu'alaf, Anda mau nggak dengerin orang yang lagi hujat-hujat? Sorry Pak, kami nggak mau ikutan. Mestinya begitu. Ya, Tritunggal itu menghujat Allah, gitu. Menghujat Allah yang esa, yang 1 itu dihujat-hujat. Ya. Kemudian yang kedua, Tritunggal itu menghujat Roh Kudus. Wah, sudah paling parah ini. Matius 12 ayat 32. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Yesus itu sekarang Roh Kudus itu. Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya. Yesus adalah Roh Kudus itu, ya. Dihujat oleh Tritunggal. Lah kalian para ustadz, para mu'alaf mau-maunya berdialog, berdebat kepada orang yang sedang menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni. Matius 12 ayat 32. Kok mau Pak? Yang ketiga ya, Alkitab itu dilecehkan luar biasa oleh Tritunggal. Alkitab satu-satunya kitab suci dilecehkan luar biasa oleh Tritunggal. Semua yang dia bela, pembelaan terhadap Tritunggal Allah 3 biji berbiji 3 ini, ya, dengan cara melecehkan, menista Alkitab. Yang jelas-jelas Alkitab menulis Allah itu esa, Allah itu 1, ya. Allah itu punya nama, dilecehkan oleh Tritunggal. Ya, Allah itu tidak perlu nama katanya. Tuhan juga nggak perlu nama. Padahal ayat Alkitab, Allah itu punya nama. Allah yang esa namanya Yesus Kristus. Tuhan namanya Yesus Kristus. Juru selamat namanya Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Maha besar namanya Yesus Kristus, ya. Titus 2 ayat 3. Kok mau kalian para ustadz, para mu'alaf, kok mau kalian berdebat, berdialog dengan orang yang sedang melecehkan Alkitab, sedang menghujat Roh Kudus, sedang menghujat-hujat Allah?
Apa kalian nggak sadar itu dosa? Betul, Pak. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami Alkitab itu tidak perlu doktor, nggak perlu, ya. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Hanya Dia yang bisa menyingkapkan rahasia segala firman-Nya. Beda dengan ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu bumi, ilmu geografi, ilmu sejarah yang supaya ahli harus sekolah doktor. Nah, kalau Alkitab itu enggak. Para nelayan itu, kira-kira murid-murid Yesus itu kan ngetop-ngetopnya nelayan, kecuali Paulus sih. Paulus sih kuliah ya. Kalau Paulus itu kuliah, orang kuliahan Paulus itu. Kalau 12 rasul, 70 murid, ya paling orang-orang nelayan ya, paling-paling lulusannya kalau level sekarang nih ya, paling-paling SMA. Ya. Tapi dia bisa paham Alkitab betul. Ketika dapat poin sulit, nah makanya Bapak Ibu Saudara, Anda para mu'alaf, Anda para ustadz, Anda tidak mungkin bisa paham Alkitab. Sebab sederhana, maaf nih ya, Anda kan nggak percaya Yesus, Anda tidak menyembah Yesus. Mana mungkin Yesus membuka pikiranmu, wahai para ustadz, wahai para mu'alaf, pikiranmu mengerti kitab suci? Nehi, tidak mungkin. Contohnya HTD. 35 tahun aku jadi Tritunggal. Ini tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran tumpul. 35 tahun jadi Tritunggal, tumpul pikiranku. 4 tahun jadi Allah Esa. Very clear. Ngerti? Doktor teologi di Tritunggal, puluhan tahun jadi doktor, pikiran tumpul. Ayat Alkitab 2 Korintus 3 ayat 14. Tidak mau percaya Yesus, tidak mau menyembah Yesus, pasti pikiranmu tumpul. Tidak mungkin dibuka kitab suci. Para doktor Tritunggal tidak mungkin dibuka kitab suci. Para pendeta, para romo Tritunggal tidak mungkin dibuka mengerti kitab suci. Orang nggak paham, pikiran tumpul, debat sama mu'alaf dan ustadz, sama-sama nggak dibuka pikirannya. Seru banget debatnya. Yang ada hujat, caci maki, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Apa nggak dosa kayak gitu? Tritunggal sendiri dosa, ngerti nggak? Ketika dia membela pembelaan terhadap keyakinannya Tritunggal itu sudah berlumuran dosa. Debat dengan para ustadz, dengan para mu'alaf. Apa kalian nggak kecipratan dosa? Nah, terus gimana Pak solusinya? Sini, tanya sama HTD. Ada 173 pendeta lulusan dari sekolah kami yang sudah very clear, tapi jangan tanya kepada pecatannya GAAE yang ngaku Allah Esa tapi hatinya masih melekat pada Tritunggal. Itu penipu itu. Ngaku Allah Esa tapi kami gabung dengan Sinode Tritunggal, Gereja Tritunggal. Roh Kristus tidak mungkin gabung dengan roh iblis, tidak mungkin. Tanyalah kepada pendeta-pendeta lulusan GAE yang asli. Ya, tanya. Di daerah-daerah ada banyak. Yang paling mudah tanya sama sini nih, sama HTD. HTD very clear. Para ustadz, para mu'alaf, tanyanya ke sini. Ya, tujuan Anda tanya untuk apa? Untuk pengen tahu, Pak. Nah, Anda boleh mau pengen tahu itu bagus. Bahkan Anda boleh nguji HTD. Mau menjatuhkan HTD bisa nggak ya? Silahkan. Ya, ketika kami menjawab tidak menghujat, tidak menista Alkitab, tidak menghujat Allah, tidak menghujat Roh Kudus. Tenang Pak, nggak kecipratan dosa. Iya ya Pak ya. Jadi debat dengan Tritunggal dosa Pak, dosa. Pasti dosa. Karena Tritunggal juga membela dengan menghujat Allah.
dengan menghujat Roh Kudus, nggak diampuni, menghujat Roh Kudus, menista Alkitab, merendahkan Alkitab, memutar balikan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, para mu'alaf juga ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya saudara-saudara ya. Tanyanya ke sini ya, santai kalau sama HTD itu nggak pernah ngegas. Tapi kalau HTD nggak laku Pak, di channel-channel nggak heboh katanya. Oh bisa kita bikin heboh ya. Malah banyak lucu kok, orang sampai guling-guling gitu. Ya, yang dengerin khotbah saya itu bingung, Pak HTD saya guling-guling Pak, ketawa ngakak guling-guling gitu. Bedes pun ketawa, kok saya ngakak Pak. Kok Pak HTD tahu bedes sih? Gitu. Bedes itu kan bahasa Malang, Jawa Timuran ya. Ya, bisa Pak, kita bikin lucu. HTD itu lucu sebenarnya. Sebenarnya HTD itu lucu sebenarnya. Tapi khotbah itu kalau lucu itu tandanya tidak bermutu Pak. Jadi orang khotbah kalau lucu itu pasti melesetin ayat, dan itu tidak boleh. Tapi sebenarnya HTD ini lucu sebenarnya. Banyak orang jungkir balik, guling-guling, ketawa ngakak kalau dengerin khotbahnya HTD ya. Salah satu contoh misalnya, Tritunggal itu percaya Allah itu 3 biji. Ya, sementara setan percaya Allah itu 1. Berarti Tritunggal itu di bawah setan. Orang guling-guling saudara. Yakobus 2 ayat 19. Setan-setan pun percaya 1 Allah. Tritunggal percaya 3 Allah. Berarti Tritunggal levelnya di bawah setan. Yes, pada guling-guling gitu. Ketawa ngakak. Ya, itu ayat Alkitab. Mau dibantah itu kagak bisa. Ibu Saudara, demi kemurahan Allah saya menasihatkan. Jadi kalau ada mu'alaf debat sama Tritunggal itu sebenarnya apa? Itu ribut doang, ribut gaduh. Ya toh? Terus mu'alaf mengklaim, wah pendeta mampet, dia mampet. Nunggeng tuh, gitu, nunggeng. Lah pendeta mampet diajak debat. Pendeta mumet jadi mu'alaf, pendeta mumet kok, ya. Pendeta mumet itu kan karena mabuk. Pendeta mumet, pendeta mabuk jadi mu'alaf, ya biarin aja. Dia juga penghujat Yesus kok. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi clear ya, peri clear ya. Mendingan nanya ke HTD, nggak dosa kalau nanya ke HTD itu nanya. Tak jawab, ini selalu jawab pakai ayat Alkitab kok. Gitu ya, boleh tanya ke 173 lulusan dari Staol ya. Tapi cari yang murni, yang konsekuen. Beberapa masih ragu-ragu memang. Bahkan ada yang kembali ke kubangan. Pokoknya jangan mau kalau ada pendeta ngaku lulusan Staol yang botak-botak sama rambut keriting itu, jangan mau itu kembali ke kubangan itu. Ya binasa dia, mau ngaku kayak apa juga ya. Yang mana Pak? Yang botak-botak sama rambut keriting itu jangan mau itu. HTD ya. Ya, padat, singkat dan clear. Jadi berdebat dengan Tritunggal dosa. Ya, jangan mau ya. Bikin gaduh doang gitu. Cuman bikin gaduh, sama-sama tidak paham. Tritunggal juga tidak paham. Mustahil Tritunggal paham. Wong menolak Yesus Allah. Sementara Alkitab itu diilhamkan oleh Yesus Allah. Semua pendeta, semua romo yang menolak Yesus Allah dijamin mustahil paham Alkitab. Mustahil bisa very clear. Lah mu'alaf sama ustadz kan podo wae sami mawon, tidak percaya Yesus Allah. Sama-sama tidak paham, berdebat seru. Yang paham ketawa doang ini. Saya itu ketawa aja kalau orang debat ya. Debat berjam-jam sama HTD 1 menit. Very clear, berdebat dengan Tritunggal dosa. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian MPS. Haleluya, amin.